Selamat waya gini, bobotoh salam dunia, CS ku selamat. Pokoknya mah selamat bergembira ria. Kalem atuh ya di mana heula kudu berenya. Kita sekarang ada di rest area 62. Oh, kita mau kemana? Mau ke Jakarta. Dalam rangka apa? Oke, kalem. Sok berenya ho, kalem. Kita mau ketemu sama pelatih Jakarta Thomas Doll. Oh, berat. Mang, ini teh seminggu menjelang big match Asia Tenggara. Betul. Antara Persija dan Persib melawan Persija. Perkembangan kumaha ya? Ayeuna nu simpel heula jangan dari teknis lapangan. Eta mah geus loba media nu ngabahas. Ini dari supporter gimana? Katanya nggak jadi ya? Gimana hadir atau gimana? Jadi tidak seperti kemarin ketika Persib melawan Malang. Melawan Arema Malang kan. Saya tidak mengatakan Arema Indonesia. Arema Malang. Saya tidak mengatakan Arema yang mana, enggak Arema FC, Arema Indonesia. Nah, kuma. Kemarin kan ada perwakilan bobotoh yang bisa menyaksikan langsung pertandingan di sana. Dan kalau sekarang jadi masih pakepuk, masih sibuk. Apakah ia bisa mendatangkan supporter Persija ke Bandung atau begitupun nanti sebaliknya? Nah, ini masih jadi polemik pihak keamanan, panpel, dan kedua supporter juga, Mang Eko. Oh iya bener. Jadi misalkan yang pingin teh manajemen pingin ya, supporter oke gitu ya. Tapi ketika pihak keamanan tidak setuju, itu nggak bisa. Ya, tetap nggak bisa, betul. Jadi gini, kalau kita ngomongin keamanan dalam negeri ya, itu mah murni kewenangannya, keputusannya ada di pihak kepolisian. Sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu ya. Nah, terus Mang Gus Dul yang nganggap sama ya hubungan antara pendukung sepak bola Bandung Malang dan Bandung Jakarta, yaitu salah, beda. Bandung dengan Malang mah nggak ada masalah terbuka ya. Kita juga ingatkan saya dulu sama Mang Gus Dul sama Mang Ai setahun teh 2 kali rutin ke Malang. Yang pertama ke Stadion Gajayana. Ini kalau Persib dijamu sama Persema dulu. Persema Malang ya. Lalu yang kedua ke Kanjuruhan. Kalau Persib dijamu sama Arema. Rutin, nggak ada masalah. Supporter Arema juga beberapa kali datang ke Bandung, terutama waktu main di Siliwangi, saya ingat mah ya. Terus konflik terbuka teh masalahnya juga nggak ada. Yang ada tuh kan karena kecanggungan ya. Kusabab bobotoh balat bonek aya masalah jeung Arema. Terus Arema balat Jackmania. Yang secara Jackmania kurang harmonis sama bobotoh. Jadi yang ada karagok. Kecanggungan. Jadi ketika ada kunjungan ke sana ya komunikasi, terus konsep penerimaan itu lebih bisa cair ya. Lebih mencair, betul. Kalau Persib sama Persija ngomongin bobotoh dengan Jackmania lebih kompleks. Betul. Dan mungkin kedua supporter juga untuk di 1 minggu ini harus bisa menahan diri, Mang Eko. Bukan hanya dari pengurusnya saja. Mungkin dari grassroots-nya juga harus bisa menahan diri. Kursi. Kuma. Jangan ramai di sosmed manas-manasin. Yang satu manas-manasin dibalas lagi yang sama yang satu, jangan. Karena geus lah pupusuhan teh halaek naon atuh nya. Urang teh memelihara terus permusuhan nya. Jadi rivalitas mah geus 80 menit. Setelah 90 menit mah ya kita biasa we deui, bener. Jadi ini kenapa rivalitas antara pendukung Persib dan Persija ini kan dikatakan kebablasan ya. Mulai nggak sehat. Karena terbawa-bawa di luar lapangan dan di luar waktu 90 menit 2 kali 45. Terjadi ketika di luar pertandingan ya. Jadi di luar stadion terus di luar waktu pertandingan. Sering kita lihat ya kejadian bentrok, lalu penganiayaan, pengeroyokan ada ya. Saya nggak ngomongin salah satu supporternya ya, pokoknya aya dua ya. Betul. Itu terjadi pas Persib Persija tuh main. Terus terjadi di luar stadion, di luar kota Jakarta, di luar kota Bandung. Maksudnya naon itu ya. Berarti kan udah menjurus kriminal, nggak sehat, merugikan orang dan umum. Nah, bisa terjadi hal itu berawal dari media sosial. Sekarang mah iya. Sekarang iya. Dulu sih memang nggak. Dulu enggak, tapi kan sekarang di media sosial rame. Yang ini manas-manasin, dibalas lagi. Yang miris naon coba, nu mirisnya. Ya kayak misalkan teman-teman saya yang pernah terlibat gitu ya.
Urang ge pernah sih baheula mobil teh hancur rek diduruk teh tahun sabaraha 2000 hiji mun teu salahnya. Saya dan teman-teman mungkin karena faktor usia oge nya geus karolot eranya, ya sekarang aja udah biasa gitu. Yang saya aneh adalah generasi di bawah nih. Oke. Papang Gejeng The Jack can pernah, Bentrok can pernah, nonton ke Jakarta can pernah. Tapi kayaknya tingkat kebenciannya melebihi kami-kami ya. Nah, karena gini Mang Eko, kenapa adik-adik kita atau yang umurnya jauh di bawah kita, Belinya seberapa tahun? orang untuk ngomongin umur ah. Tabu. Tingkat kebenciannya sangat tinggi Karena dipelihara. Dipelihara seperti apa? Dengan nyanyian-nyanyian rasis, Kaos-kaos. dengan kaos-kaos yang memprovokasi, konten juga di medsos. Nah, akhirnya kan istilahnya adik-adik atau yang di bawah umur kita itu berpikir, oh ini teh musuh kita. Ya sama ya, misalkan dari Bobotoh, The Jack ini musuh kita. The Jack juga mungkin sama, oh Bobotoh musuh kita. Nah jangan, mungkin dimulai dari situ. Tapi sekarang dari beberapa pertandingan juga kita sudah ada himbauan, sudah tidak boleh rasis, tidak boleh membuat kaos-kaos yang sifatnya provokasi. Terus koreo di stadion juga lebih ditahan juga ya. Seperti itu. Jadi memang betul. Kenapa manusia itu bisa tertanam ya kebencian, rasa tidak suka? Karena pada dasarnya manusia itu merekam dua hal, yaitu visual ya, pandangan mata, dan audio suara. Iya mah lamun aya suara nyanyian rasis, lain rasis sih ya, nyanyian kebencian. Ini kita nanti bahas ya tentang rasis dan kebencian, itu hal yang berbeda. Kalau rasis udah pasti benci, tapi kalau benci belum tentu rasis. Nanti kita bahas. Cuma intinya dari nyanyian-nyanyian ya, itu nada kebencian. Terus visual tuh, lihat kaos, lihat konten-konten, itu memang bisa tertanam, apalagi di usia-usia 10 tahun, 11, 12 anak-anak yang akhirnya SMP. Anak-anak SMP yang sekarang mungkin sudah SMA atau kuliah. Jadi terus ya tertanam. Jadi tertanam di benak mereka. Karena mendengar setiap pertandingan, mendengar lagu-lagu kebencian, melihat baju-baju yang rasis, yang akhirnya mereka tertanam. Padahal akar permasalahannya? Nah, kalau ditanya, nyaho teman masalah, mereka bilang tidak tahu masalah awal mulanya. Terkadang seperti itu. Jadi pertama teh kejadian ya mun hayang nyahonya. Tapi nanti kita bahas di konten lain. Pokoknya intinya naon coba. Ini ada hal yang jangan dianggap sepele, masalah tiket. Jadi awal muasal ya, bentrokan pertama pendukung Persija sama Persib itu terjadi di Stadion Siliwangi. Itu teh kalau nggak salah pas Persib teh kalah di Siliwangi 1-3. Saya masih ingat tuh ya. Persija tuh diperkuat oleh Dedi Umarela, Luciano Leandro, Imran Ahumaruri. Saya masih ingat dulu Persija. Jadi intinya kieu, yang dari supporter Persib aja banyak yang nggak bisa masuk, Mang. Jumlahnya lain ratusan, belasan ribu meureun. Atuh da Siliwangi mah letik atuh. Nah, Bobotoh aja nggak bisa masuk ya. Terus datang pendukung Persija ya. Dan mereka nggak nginep karena kan mikirnya Bandung deket, hari-hari datang. Mereka juga mungkin ngerasa pingin masuk, ya akhirnya selek karena jelema geus panas, tuh bisa asup emosi tengah hari gitu ya. Nah, apa artinya? Masalah tiket. Jadi tiket itu jangan dianggap sepele, karena ternyata dari tiket akses masuk bisa berbuah permusuhan puluhan tahun. Seingat saya ya, Mang, itu tuh tahun 99 waktu saya pertama kali lihat ya, bentrokan pertama 99. Berarti kan geus lebih di 20 tahun ya? Iya, berkepanjangan akhirnya kan. Aduh, mun urang mah ya jujurnya ya mungkin saya sih tahu ini masalah proses, masalah waktu. Kalau saya kan udah tua ya. Umur sekarang aja udah 29. Jadi mungkin hal-hal Oke, saya ngaku lah 3 hiji, urang umur geus 3 hiji. Jadi mungkin masalah begitu teh ada waktunya udah terkikis ya. Kebencian, rasa sebel gitu ya. Ya mungkin gini, makanya dari tiket. Sekarang tiket sistemnya online. Mungkin jadi yang akses juga mungkin teman-teman supporter dari Persija juga bisa membeli. Namun KTP-na kan kemarin dari Jakarta. Ya, Bandung juga sama. Kan sekarang lebih tersaring lagi, apalagi pengamanannya juga lebih ketat lagi. Jadi orang-orang yang berkeliaran di seputaran stadion itu adalah orang-orang yang sudah bertiket. Kalau mereka keputusan untuk KTP Jakarta tidak bisa beli tiket, sebetulnya ya itu juga agak sedikit miss tuh. Kenapa? Karena pendukung Persib yang ber-KTP Jakarta banyak itu, Pak. Gitu ya. Banyak itu. Dan pendukung Persija yang KTP-nya bisa jadi bukan lagi Jakarta, ada di Bandung banyak juga. Jadi nah ini buat Bobotoh ya.
Hari dulu mas, saya mengalami masa sangkal dulu ya. Jadi ketika ada Jackmania di Bandung, kita disangkal. Padahal kita harus mengakui, halo Pak. Oh, iya. Izin Pak. Fans Nagus dulu tah. Jadi harus mengakui ya, yang namanya pendukung Persija kuliah di Bandung ada, pendukung Persija kerja di Bandung ada. Ya buktinya tong salah, naon nu kamari tuh. Makanya kenapa saya bilang jangan sampai meluas ke hal-hal di luar pertandingan ya. Kemarin ingat ya kasus paket dicoret-coret, padahal itu kan urusan kerjaan ya. Dan malah merugikan buat si pelaku, kasihan dipecat. Ya. Nah, buat bobotoh juga yang bekerja di ekspedisi gituan, merugikan diri sendiri. Ayeuna geus teu gawe kumaha? Coba keluarga biayaeun naon tah eta. Tapi ngomong-ngomong ya Mang Eko. Jadi kepala harus tetap dingin. Kepala tetap dingin, kopina kopi gajah maksudna. Ya, geuna pisan ya kopi asli. Di Baturan ku pisang goreng yang bala-bala. Mana bala-bala yang sebeak, tinggal pisang goreng. Ya, jadi mungkin, ini kenapa kita pagi-pagi semangat? Jangan-jangan karena ini. Karena kopi gajah. Wah, berat. Udahlah, yuk. Sudah dulu ya, segitu ya. Nanti kita bertemu lagi di konten inti ya. Konten inti. Kita ke Jakarta mau ngapain? Karena katanya Gus Dul mau ketemu Thomas Doll. Erek ulin ka Monas jeung Thomas Doll. Bener tuh. Foto di Monas. Ayo pamit. Assalamualaikum.